bagaimana kabarnya? Kakak berharap adik-adik semuanya tetap sehat walaupun masih berada di rumah saja. Untuk menyambut ibadah hari Minggu pelayanan turunan MPT, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari adik-adik kita berdiri dan menyanyi dari Kidung Jemaat 3, bait 1 dan 4, kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan tak lenyap, sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerap. Mari kita pun memuji dengan suara menggegah, menyanyikan kuasa kasih yang terus serta tetap. Kita maju dan bernyanyi, jaya alam diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang menghadap hadirat-Mu, bersyukur untuk hari indah yang Tuhan beri. Saat ini kami akan mulai ibadah HMPT. Tuhan sertai ibadah kami dari awal hingga akhir sehingga berjalan baik. Amin. Adik-adik, mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 150 ayat 1 sampai 6, kita baca secara bersama-sama. Mazmur 150 ayat 1 sampai 6 yang menyatakan, Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Adik-adik dipersilakan duduk. Kini saatnya kita menyambut firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan menyanyi bersama dari Gita Bakti 260, Hidung yang Merdu di Hatiku. Hidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Riang atas limpah rahmat-Nya, dalam kasih-Nya teduh.
mengisi hidupku. Kakak jemput berdiri, kita akan membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur 103 ayat 1 dan 2 yang menyatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi bertemu dengan Kak Merel. Dan hari ini kita akan berbicara tentang firman Tuhan yang sudah boleh dibacakan oleh Kak Sutasi tadi, terambil dari Mazmur pasal 103. Adik-adik, Kak Merel berharap kita semua menyiapkan hati kita untuk bisa masuk di dalam pelayanan firman Tuhan pagi hari ini ya adik-adik. Sebelum Kak Merel masuk lebih jauh dalam firman Tuhan kita pagi hari ini, kami punya 2 pertanyaan. Oke? Jadi silakan adik-adik siapkan alat tulis, kertas, atau mungkin bolehlah handphone ya, dicatat di handphone silakan. Kami punya beberapa pertanyaan di dalam pelayanan firman Tuhan ini. Silakan pada saat kami tanyakan, adik-adik boleh mencatat itu, dan kemudian nanti di akhir ibadah kalian boleh melihat link Google Form yang kami taruh nanti di deskripsi video ini, dan kalian isi ya, kalian klik linknya lalu kalian isi dan lengkapi sesuai dengan jawaban adik-adik. Oke? Bisa ya? Kami berikan waktu sejenak untuk silakan kalian mengambil bolpen atau pensil dan kertas, atau mempersiapkan untuk handphone kalian bisa dituliskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kakak. Ya, silakan. Oke, 2 pertanyaan pertama yang kami mau tanyakan kepada adik-adik pagi hari ini. Yang pertama, kira-kira di sepanjang kehidupan adik-adik hingga saat ini, hingga hari ini, apa saja kebaikan Tuhan yang boleh adik-adik rasakan? Apa saja kebaikan Tuhan yang adik-adik peroleh hingga hari ini? Itu pertanyaan yang pertama. Ya, silakan. Pertanyaan yang kedua, apa saja hingga hari ini kebaikan dari Tuhan bagi Indonesia? Oke adik-adik, jadi 2 pertanyaan ya. Apa saja kebaikan dari Tuhan, ya, kebaikan yang kita rasakan dari Tuhan. Yang pertama bagi adik-adik, ya, bagi adik-adik hingga hari ini. Dan yang kedua adalah kebaikan Tuhan bagi Indonesia. Kami persilahkan adik-adik untuk menulis jawabannya. Silahkan. Apa ya? Silakan adik-adik tuliskan. Apa kebaikan Tuhan yang adik-adik rasakan, dan apa kebaikan Tuhan bagi Indonesia saat ini? Oke. Sudah adik-adik? Belum? Kami ulang. Apa kebaikan Tuhan bagi adik-adik, dan apa kebaikan Tuhan bagi bangsa Indonesia? Sudah ya? Kami lanjut. Mazmur 103, kami bacakan kembali lagi buat kita bersama ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Mazmur pasal 103, ayat pertama dan kedua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Oke adik-adik, 2 ayat yang menjadi pedoman kita dalam
pelayanan firman Tuhan di pagi hari ini. Ya. Kata Mazmur, kami akan membuka dengan kata Mazmur. Kata Mazmur ini kalau dalam bahasa Ibrani itu berasal dari kata Mizmor atau Tehilim atau Tehilah. Ya, itu dalam bahasa Ibrani yang artinya adalah nyanyian puji-pujian. Ya, Mazmur dalam bahasa Ibrani. Yang kedua, asal kata Mazmur adalah psalmos atau psalmoi dalam bahasa Yunani yang artinya nyanyian yang diiringi alat musik gesek atau ketik. Kita punya dua definisi kata Mazmur dari bahasa Ibrani. Mizmor Tehilim atau Tehilah artinya adalah nyanyian puji-pujian, dan yang kedua dari bahasa Yunani psalmos atau psalmoi yang berarti nyanyian yang diiringi alat musik gesek atau ketik. Dan saudara-saudara kita di barat ya mengambil asal kata dari Yunani ini psalmos menjadi bahasa Inggrisnya Mazmur, psalm ya. Nah, dari definisi yang sudah disebutkan di depan, kita bisa melihat bahwa kitab Mazmur secara keseluruhan berisi nyanyian atau puji-pujian yang dituliskan, yang berupa tulisan. Ya. Lebih lanjut, apa saja isi dari Mazmur ini? Kalau tadi dikatakan dari definisinya bahwa Mazmur adalah nyanyian puji-pujian, maka kita akan mendengar satu kata, satu kalimat yang bertuliskan a psalm of thanksgiving and praise. Kami ulang, a psalm of thanksgiving and praise. Yang artinya di dalam kitab Mazmur ini kita akan melihat thanksgiving, ucapan syukur, ucapan terima kasih, dan praise, puji-pujian yang dinaikkan senantiasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Allah. Oke? Kita mau melihat bahwa Mazmur ini berisi doa yang mengungkapkan kepercayaan umat kepada Allah. Ya. Doa yang menyatakan kasih Allah. Doa yang menyatakan penyembahan umat terhadap Allah. Doa yang menggambarkan ketakutan, kekecewaan, kekhawatiran umat, serta permohonan bagi Allah untuk pembebasan, untuk penyembuhan bagi umat. Itu satu isi dari Mazmur, ya. Satu poin terkait dengan doa, ucapan syukur, ungkapan syukur hati umat, ungkapan hati umat bagi Allah, permohonan umat bagi Allah. Ya. Yang kedua, puji-pujian berisi syukur dan pemujaan kepada Allah atas segala hal-hal besar yang telah Allah lakukan dalam kehidupan umat. Jadi kita mau melihat bahwa Mazmur ini ada dua poin utama yang ada di dalamnya, yaitu bagaimana ungkapan hati umat yang dinaikkan dalam wujud ucapan syukur mereka, dan bagaimana pujian umat terhadap Allah atas semua yang Allah telah lakukan dalam kehidupan mereka. Lalu bagaimana dengan Mazmur ini menyatakan bahwa ada ucapan syukur, ada pujian? Silakan adik-adik beralih lagi ke bolpen atau pensil dan kertas adik-adik. Pertanyaan ketiga, mengapa perlu kita memuji Tuhan? Kami ulang pertanyaan ketiga, mengapa perlu kita memuji Tuhan? Silakan adik-adik tuliskan pertanyaan tersebut. Ya, adik-adik tuliskan jawabannya, direkam
melalui catatan adik-adik. Kira-kira mengapa kita perlu memuji Tuhan? Oke. Kita lihat, sudah adik-adik, kami lanjut ya. Kita lihat di Mazmur 103, bacaan kita pagi hari ini, ayatnya yang pertama dan kedua dikatakan bahwa pujilah Tuhan, hai jiwaku, dengan segenap batinku, pujilah namanya yang kudus, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Mengapa adik-adik? Mengapa? Kita lihat di ayat-ayat selanjutnya dari ayat 3 hingga ayatnya yang ke-22. Ada begitu banyak alasan mengapa pemazmur saat ini mengucap syukur. Mengapa pemazmur saat ini memuji Tuhan dan mengajak kita sekalian. Kita lihat, Mazmur 103 ini dikatakan dari Daud. Artinya, Mazmur ini dituliskan oleh Raja Daud. Ya. Lalu, apa yang mau disampaikan Raja Daud melalui Mazmur pasal 103 ini? Dikatakan bahwa Raja Daud mengajak hatinya, mengingatkan dirinya sendiri bahwa segala kebaikan Tuhan yang boleh Daud rasakan. Hingga saat Daud menuliskan Mazmur ini, jangan lupakan itu. Harus direspon dengan ucapan syukur yang begitu penuh, yang begitu sukacita. Ya. Jangan melupakan kebaikan Tuhan yang senantiasa dirasakan. Apa saja kebaikan Tuhan yang dirasakan oleh Raja Daud sehingga menjadi pemicu, menjadi dasar Raja Daud menuliskan Mazmur 103. Kita lihat di ayatnya yang ketiga, ada pengampunan adik-adik. Dia mengampuni segala kesalahanmu, Ia menyembuhkan segala penyakitmu. Ada pengampunan, ada penyembuhan. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ada penebusan, ada mahkota kasih setia dan rahmat dari Allah. Yang ayatnya kelima dikatakan bahwa Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Ada kepuasan dalam kehidupan kita dengan kebaikan dari Tuhan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Masa muda menjadi baru seperti pada burung Raja Wali, adik-adik. Ayat-ayat selanjutnya ada keadilan, ada jalan-jalan Allah yang diperkenalkan kepada Musa, ada perbuatan-perbuatan Allah bagi orang Israel, ada Tuhan yang penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, dan seterusnya sampai di ayat 22, adik-adik. Begitu banyak kebaikan Tuhan, begitu banyak kasih setia dan penyertaan Tuhan yang Raja Daud boleh rasakan, sehingga menjadi dasar penulisan Mazmur pasal 103 hari ini. Kita mau melihat bahwa Raja Daud merenungkan kembali, mengingat kembali kebaikan Tuhan dalam kehidupannya, dan dia ingatkan bagi dirinya dan bagi adik-adik, bagi Kak Meral, bagi kita semua. Kita mau melihat bahwa sebelum Raja Daud mengingatkan kita, mengingatkan umat, Raja Daud mengingatkan dirinya sendiri dulu. Dia berkaca dari apa yang sudah boleh dia alami. Dia berkaca dari apa yang sudah boleh dia nikmati sepanjang kehidupannya. Hingga tulisan ini boleh keluar, Mazmur pasal 103. Adik-adik, kita bisa melihat bagaimana kedalaman perasaan hati dan jiwa dari Raja Daud. Bahwa dikatakan di ayat 1 dan kedua, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Jiwa dan segenap batin itu betul-betul dalam, adik-adik. Bukan hanya sekedar lip service di mulut saja, tetapi benar-benar tertanam dalam hati, dalam pikiran, benar-benar
dengan sepenuh hati. Raja Daud mau mengimani itu. Raja Daud mau mensyukuri itu. Lalu dikatakan, janganlah melupakan kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupa adik-adik, dalam masa-masa sulit, dalam masa-masa sukacita, baik atau buruk apa yang kita alami, Tuhan selalu baik bagi kita. Itu yang mau disampaikan oleh pemazmur kita, oleh Raja Daud bagi kita sekalian hari ini. Lalu kaitannya apa dengan apa yang mau disampaikan oleh Raja Daud dengan kita saat ini? Apa yang mau kita lakukan? Apa yang Raja Daud minta dari kita? Apa yang Tuhan mau untuk Raja Daud sampaikan melalui firman Tuhan hari ini bagi kita sekalian? Kita mau diingatkan, yang pertama, kita harus senantiasa mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan melalui peringatan-peringatan akan kebaikan Tuhan itu, kita senantiasa diajak untuk mengucap syukur kepada Allah. Lalu yang kedua, kita mau diingatkan bahwa kita memang tidak boleh menjadi egois. Tetapi terkadang dalam kehidupan kita selalu berkaca dengan apa yang orang alami. Kita selalu berkaca dengan apa yang orang lakukan. Kalau kita terus melihat kepada orang lain, lama-kelamaan kita akan selalu lupa apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Rumput tetangga itu memang selalu hijau, adik-adik. Tetapi kita tidak tahu tantangan dan pergumulan dari tetangga kita. Apakah bobot tantangan mereka, tantangan kita, pergumulan mereka sama atau tidak? Kita tidak pernah tahu. Tetapi kita selalu menganggap bahwa hidup orang lain lebih indah. Rumput tetangga lebih hijau, lebih enak dipandang mata, lebih enak dinikmati. Kita tidak pernah tahu bagaimana perjuangan mereka untuk menikmati, untuk mencapai kenikmatan itu yang mereka boleh nikmati saat ini. Untuk itu kita diingatkan melalui mazmur ini bahwa jangan kita fokus kepada pengalaman orang lain, jangan kita fokus kepada kenikmatan orang lain, tapi pandanglah diri kita. Apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita hingga hari ini. Kita boleh melihat yang ketiga, adik. Saat ini kita semua ada dalam kondisi yang bisa dikatakan kurang bagus, tidak baik, gak enak. Bukan hanya kita secara pribadi, keluarga kita, bahkan negeri ini dan seluruh dunia merasakan hal yang sama. Ketika dunia ini dilanda oleh pandemi COVID-19, mesti tinggal jaga rumah, susah mau ketemu dengan orang lain, susah mau beraktivitas adik-adik. Kondisi itu tidak enak. Yes, kami harus bilang itu tidak enak, itu tidak nyaman. Belum lagi kalau misalnya kita atau keluarga kita ada yang terserang virus, hasil swab, hasil PCR positif, harus isoman, gak bisa kemana-mana, lebih parah lagi. Tapi apakah kita mau menggugat Tuhan? Apakah kita mau komplain dengan Tuhan dengan keadaan seperti ini? Ingat adik-adik, Mazmur 103 mengingatkan kembali kita. Pujilah Tuhan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, segenap batinku. Janganlah lupakan kebaikan Tuhan. Kenapa harus selalu dia dengung-dengungkan itu? Karena adik-adik, Kak Merel ada hingga hari ini karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Pandemi itu boleh ada, boleh menghajar kita semua. Tapi adik-adik jangan lupa, kita masih bisa menghirup udara, kita masih bisa menikmati nafas kehidupan adik-adik. Pandemi itu boleh ada, tapi kita masih tetap boleh dimampukan untuk sekolah adik-adik. Walaupun secara online, kita masih boleh
tetap bersekolah. Orang tua kita mungkin harus bekerja dari rumah, bahkan mungkin ada yang dirumahkan. Tapi kita masih bisa menikmati nafas kehidupan, kita masih bisa makan adik-adik, kita masih bisa istirahat dengan nyenyak. Kita masih bisa ibadah, kita masih bisa bersosialisasi lewat sosial media, lewat aplikasi chatting. Kita masih bisa adik-adik. Ada keterbatasan-keterbatasan memang. Ada kelemahan-kelemahan yang kita rasakan, yes. Tapi kita yakin dan percaya bahwa di masa-masa pandemi saat ini, kebaikan Tuhan tidak pernah lewat, tidak pernah tidak kita rasakan. Hari ini kita masih ada di sini mengikuti ibadah online itu sampai hari Minggu 22 Agustus 2021 menyatakan bahwa kasih Tuhan, kebaikan Tuhan tidak meninggalkan kita. Apalagi adik-adik, kita baru mengingat rayakan beberapa hari yang lalu, tepat 17 Agustus 2021 kita mengingat rayakan 76 tahun adik-adik. 76 tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adik-adik, negara ini tidak akan merdeka tanpa perkenan, tanpa kasih, tanpa kebaikan Tuhan. Negara ini merdeka bukan karena sikap atau karena usaha manusia, tetapi karena Tuhan mengizinkan kita memperoleh kebebasan, kemerdekaan dari penjajahan. Ada, kalau kita belajar sejarah, selalu disebutkan jas merah. Apa sih itu jas merah? Jangan pernah melupakan sejarah. Kenapa? Karena sejarah yang di belakang sana yang menggambarkan bagaimana kita ada hingga saat ini. Raja Daud mengingatkan kita juga seperti itu. Jangan pernah lupakan apa yang pernah ada di belakang. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan yang sudah pernah kita nikmati. Karena apa yang kita ada saat ini adalah berkat kasih dan kebaikan Tuhan bagi kita sejak dulu kala hingga saat ini. Dan sebagai pribadi, sebagai anak bangsa, kita pun patut mensyukuri kemerdekaan kita 76 tahun hingga hari ini. Adik-adik, lalu bagaimana wujud ungkapan syukur hati kita? Bagaimana pujian kita? Apakah hanya sekedar apa yang bisa kita ungkapkan di mulut, di bibir kita saja? Gak sebatas itu adik-adik. Adik-adik, kita masih diberikan kesempatan untuk bersekolah, walaupun secara online. Mungkin akan banyak komplainan dari adik-adik, aduh males, bosen kak, duduk terus, aduh kak capek matanya, aduh kak banyak tugas. Sebenarnya adik-adik, kalau kita melihat, tidak terlalu berbeda proses pendidikan zaman offline sebelum COVID dengan zaman online setelah COVID. Kenapa tidak berbeda? Ketika kita masuk di sekolah pun kita tetap akan dibebani dengan tugas. Kita tetap akan dibebani dengan ujian-ujian. Tetapi yang mau kita imani bahwa kita sampai hari ini masih bisa bersekolah karena kasih dan kebaikan Tuhan. Mungkin ada kita yang terjangkit virus. Mungkin ada keluarga kita. Tapi hingga saat ini, ketika kita boleh mendapatkan kesembuhan dari Allah, kasih, kebaikan Tuhan mengikuti kita sampai kita boleh sembuh. Jika ada kita, adik-adik yang kehilangan anggota keluarganya karena virus COVID, kita juga mau melihat bahwa itu tetap ada dalam perkenanan, dalam rencana Tuhan, bahwa Tuhan baik bagi kita dan bagi keluarga kita yang harus Tuhan panggil pulang lebih dahulu. Kita mau melihat baik buruknya apa yang kita alami, kasih kebaikan Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Adik-adik, pemazmur Raja Daud hari ini mengingatkan kita, jangan pernah melupakan sejarah.
Jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana wujud pertanggungjawaban kita kepada Tuhan atas kasih dan kebaikan Tuhan bagi kita? Pertanyaan terakhir bagi adik-adik. Apa tekad saya sebagai teruna Kristen bagi bangsa dan negara Indonesia? Pertanyaan terakhir. Apa tekad saya sebagai teruna Kristen bagi bangsa dan negara? Jangan dipandang bahwa adik-adik masih kecil, masih sekolah, belum bisa mengkontribusikan sesuatu bagi bangsa dan negara ini. Jangan melihat adik-adik begitu kecil, tapi lihatlah gambaran besar ke depan. Apa yang bisa adik-adik lakukan sebagai wujud syukur, sebagai wujud pujian, sebagai wujud tanggung jawab adik-adik sampai hari ini Tuhan lawat, sampai hari ini kasih setia, kebaikan Tuhan tetap bisa kita nikmati. Silakan adik-adik tuliskan, nanti disalin ke Google Form di akhir ibadah penutup dari kami hari ini. Berdasarkan firman Tuhan yang boleh kita baca di dalam Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Silakan adik-adik. Raja Daud mengingatkan kita untuk kembali lagi kami ulang. Selalu mengingat kebaikan Tuhan. Selalu mengucap syukur. Memuji nama Allah. Maka selamat menikmati karya kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan adik-adik sekalian. Baik di tengah-tengah keluarga adik-adik, di tengah-tengah pendidikan adik-adik, bahkan di tengah-tengah adik-adik sebagai teruna, teruni masa depan bangsa ini. Dan semangat berkarya bagi Tuhan di dalam kehidupan adik-adik sebagai teruna-teruni masa depan bangsa negara Indonesia. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari adik-adik kita bernyanyi dan kita bakti 115 bait pertama. Putuslah kami. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami memuji segala kemuliaan Tuhan buat apa yang boleh kami alami dan kami terima sampai dengan hari ini. Apabila kami masih bisa menghirup nafas kehidupan, kami bisa merasakan hidup bercengkrama bersama dengan orang-orang yang terkasih. Kami masih mengikuti ibadah walaupun hanya dengan online. Kami yakin dan percaya semua karena pemurahan Tuhan. Kami yakin dan percaya karena pertolongan Tuhan yang tidak pernah putus-putus dan terus dalam kehidupan kami. Bapa, kami mengucap syukur di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan Engkau masih menjaga dan memberkati anak-anak. Kami berdoa buat setiap adik-adik pelayan di mana mereka berada. Tuhan berkati kehidupan mereka, studi mereka, kehidupan mereka dengan keluarga dan juga dengan teman-teman mereka. Kiranya Bapa, apapun yang terjadi, mereka boleh
selalu memuji Tuhan tengah-tengah kehidupan kami, apapun keadaan kami, dan dengan apapun yang kami miliki. Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami yang beberapa hari lalu memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih Bapa sudah memberikan kami negara Indonesia ini. Berkati kami selaku anak-anak Tuhan yang hidup di tengah-tengah bangsa ini, bisa memberikan contoh, bisa memberikan teladan, dan bisa memberikan kebaikan di tengah-tengah dunia ini. Bapa, kami juga berdoa buat persekutuan teruna, buat Engkau berkati persekutuan teruna ini, sehingga lewat persekutuan ini banyak jiwa yang boleh dijangkau, banyak adik-adik layan yang boleh dan dapat mendengarkan firman Tuhan dan lebih mendekatkan diri lagi kepada Engkau sebagai Juru Selamat. Bapa, saat ini di tengah-tengah pandemi yang kami alami, suatu pertanyaan yang terbesar dalam kehidupan kami, apakah kami akan selalu memuji Engkau dalam keadaan kami yang susah? Apakah kami hanya memuji Engkau pada saat keadaan kami selalu suka? Ya Bapa, di saat ini ada keluarga, saudara-saudara terkasih kami, adik-adik layan kami yang merasakan kedukaan Bapa. Mereka kehilangan keluarga, sanak saudara, tapi tengah-tengah kehidupan ini mereka selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Biar lewat segala kehidupan dan ujian hidup ini, kami boleh selalu memuji Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami yang kami peralaskan hanya melalui putra Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajari kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu Engkau yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mempersembahkan syukur hati kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita angkat pujian Gita Bakti 80. Mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhan dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahan dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahan dengan sukacita padanya. Kakak jemput berdiri. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terimalah ungkapan syukur hati kami sehingga persembahan ini berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tak putus-putusnya kita mengagungkan nama Tuhan dan kita siap menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita bernyanyi bersama
dari Kidung Muda Mudi 53, besar dan ajaib. Terimalah berkat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Baik adik-adik, Ibadah hari Minggu pelayanan teruna telah selesai. Kakak mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat dan salam sehat.